Halo teman-teman semua, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas AK5C yang anggotanya terdiri dari Fitria Nurhidayah, Intan Haryani, dan saya sendiri, Rike Yulina Yudi. Video pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang mana dosen pengampu kami adalah Ibu Rini Indahwati. Materi yang akan kami bahas dan jelaskan yaitu mengenai installment sales atau penjualan angsuran. Pengertian installment sales. Installment sales merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan penjualan. Penjual dapat menjual barang dagangan lebih banyak, sedangkan pembeli dapat membeli barang yang diinginkan tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul cukup. Dalam metode penjualan ini, pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan cara membayar uang muka atau down payment pada saat pertama kali, dan sisanya dicicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditambah bunga atas sisa pinjaman. Penjualan dengan pembayaran angsuran semakin luas digunakan, dari penjualan barang elektronik, perabot rumah tangga, mobil, rumah, sampai dengan perjalanan wisata. Metode pengakuan laba kotor. Biasanya, dalam kegiatan jual beli secara angsuran, seorang pimpinan atau manajer perusahaan harus dapat memilih atau menggunakan metode pengakuan laba yang tepat atau sesuai dengan keadaan dan kondisi perusahaan serta jenis produk yang dijual. Dalam penjualan angsuran, ada metode atau cara pengakuan laba kotor yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua, laba kotor diakui sesuai dengan realisasi penerimaan kas menurut Simons. Penjualan angsuran untuk barang tidak bergerak. Dalam praktek penjualan angsuran, dapat dipakai untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Dalam penjualan angsuran, pada umumnya laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Ini disebabkan ada kemungkinan terjadi pembatalan penjualan angsuran. Dengan metode ini, bila terjadi pembatalan penjualan angsuran, di catatan perusahaan tidak timbul rugi, tetapi mencatat keuntungan. Untuk penjualan angsuran, barang-barang tidak bergerak tetap ada yang mengakui laba kotor pada periode penjualan. Materi penjualan angsuran selanjutnya adalah tukar tambah atau trade-in. Tukar tambah atau trade-in adalah metode penjualan di mana pembeli menyerahkan barangnya sebagai uang muka atau down payment, kemudian kekurangannya dibayar secara angsuran atau cicilan. Dalam tukar tambah, barang yang diserahkan sebagai uang muka dicatat berdasarkan nilai realisasi bersih dengan syarat nilai realisasi tidak boleh melebihi nilai pokok pengganti. Dengan catatan, nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual barang dikurangi biaya-biaya. Pembatalan penjualan angsuran. Pada umumnya, jika terjadi pembatalan penjualan angsuran, barang yang sudah dijual dimiliki kembali oleh penjualnya. Barang yang dimiliki kembali diperlukan penilaian atas harga barang yang bersangkutan. Piutang penjualan angsuran yang belum dibayar dibatalkan. Laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran yang diakui adalah tergantung metode pengakuan laba kotor yang digunakan. Laba kotor diakui saat penjualan. Pada metode ini, laba kotor diakui saat penjualan sehingga saldo piutang penjualan angsuran merupakan harga pokok penjualan yang belum diterima pembayarannya. Jadi, selisih antara nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali dengan saldo piutang penjualan angsuran merupakan laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran. Topik selanjutnya adalah laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Pada metode ini, laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas, sehingga saldo piutang penjualan angsuran merupakan unsur laba kotor belum direalisasi dan harga pokok penjualan angsuran.
Contoh, PT Manjalita menjual barang dagangannya secara angsuran. Pada tahun 2011, terjadi pembatalan atas penjualan angsuran yang terjadi pada tahun sebelumnya. Informasi mengenai penjualan angsuran yang dibatalkan tersebut adalah sebagai berikut. Penjualan semula sebesar 20 juta rupiah. Harga pokok penjualan angsurannya sebesar 15 juta rupiah. Lalu piutang yang sudah berhasil diterima pembayarannya sebesar 12 juta rupiah. Dan taksiran nilai realisasi bersih atas harga yang diterima kembali sebesar 7 juta rupiah. Nah, berikut ini adalah perhitungan dari contoh soal di slide sebelumnya. Dari perhitungan di atas dapat kita ketahui bahwa rugi pembatalan angsurannya adalah senilai 1 juta rupiah dan laba bersihnya senilai 1 juta rupiah. Selain itu, kita juga dapat mengetahui jurnalnya. Untuk topik selanjutnya yaitu perhitungan bunga pada penjualan angsuran. Pada umumnya, setiap penjualan angsuran pasti ada bunga yang ditanggung oleh pembeli. Ada berbagai macam perhitungan bunga angsuran, yaitu yang pertama bunga dihitung dari sisa pinjaman. Yang kedua, bunga dihitung dari pokok pinjaman. Dan yang ketiga, ada namanya sistem annuited, atau bunga semakin menurun dan angsuran pokok pinjaman meningkat. Jika bunga dihitung dari sisa pinjaman, besarnya bunga dihitung dari saldo pinjaman awal periode. Kalau angsuran bulanan, bunga didasarkan pada saldo awal bulan. Kalau angsuran tahunan, maka bunga didasarkan pada saldo awal tahun. Jadi jumlah semakin lama semakin turun. Jika bunga dihitung dari pokok pinjaman, besarnya bunga dihitung dari saldo pinjaman. Jadi besarnya bunga adalah tetap. Jika bunga menggunakan rumus annuited, jumlah angsuran tetap, tetapi jumlah bunga semakin menurun. Angsuran pokok semakin meningkat. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai installment sales. Semoga apa yang kami jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi kalian dan tentunya bermanfaat untuk kalian yang melihat video ini. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang salah dan juga pengucapan kata-kata yang salah. Terima kasih.